Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya akan coba menanggapi satu pertanyaan mengenai warisan di mana seorang suami istri yang tidak punya anak kandung tetapi mempunyai anak angkat. Yang intinya bahwa hartanya ini semua akan diberikan kepada anak angkat. Apakah keponakannya atau saudara kandungnya nanti masih bisa menuntut itu? Jadi saudara kandung yang memberikan hartanya semua kepada anak angkat, apakah masih bisa menuntut? Ya, saya akan mencoba menanggapinya. Jadi ini pembahasan warisnya adalah mengenai orang yang mempunyai harta tetapi tidak mempunyai anak. Pertama, misalnya kalau kita melihat dari pembagian hukum waris perdata, di mana di dalam waris perdata itu digolongkan menjadi 4. Ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4. Yang prinsipnya di dalam perdata itu ketika masih ada golongan 1, maka golongan 2, 3, 4 tidak mendapatkan. Tapi ketika golongan 1 itu tidak ada, maka jatuh kepada golongan 2 dan golongan 3, 4 tidak mendapatkan. Nah, sekarang golongan 1 siapa? Golongan 1 itu ada suami atau istri, anak-anak. Nah, tergantung siapa yang meninggal, suaminya dulu atau istrinya dulu. Itu golongan 1. Nah, golongan 2 ini adalah orang tua kandung dan saudara kandung. Golongan 3 ada kakek nenek. Golongan 4 ada paman bibi. Nah, dalam konteks ini yang bertanya adalah tidak mempunyai anak. Nah, artinya si suaminya juga sudah tidak ada. Artinya di golongan 1 tidak ada. Nah, di golongan 1 tidak ada, karena tidak ada anak, maka turun ke golongan kedua. Ya, golongan kedua ini ada siapa nih? Ini ada orang tua dan saudara kandung. Maka kalau secara perdata, kalau tidak punya anak tapi masih ada orang tua dan saudara kandung, maka warisan jatuh kepada orang tua dan saudara kandung. Maka golongan 3 dan 4 tidak mendapatkan. Dalam konteks pertanyaan ini dibayangkan itu adalah ada saudara kandung, karena sempat ditanyakan dan orang tua tidak disampaikan apakah masih ada atau tidak. Itu kalau secara perdata. Nah, sekarang kalau secara kompilasi hukum Islam atau warisan yang dibagi secara Islam. Jadi di dalam kompilasi hukum Islam yang dipakai untuk pembagian waris secara Islam itu di pasal 174 dijelaskan di mana jika semua ahli waris ada, maka yang mendapatkan warisan adalah ayah, ibu, terus kemudian anak, janda atau duda. Nah, di situ saudara kandung tidak ada kalau ahli warisnya semua ada gitu. Nah, tetapi dalam konteks ini adalah si pewaris tidak punya anak. Nah, tidak punya anak ini, maka di pasal selanjutnya kalau nggak salah di pasal 180-an atau 82 seperti itu, saudara kandung bisa mendapatkan warisan dari saudaranya yang tidak punya anak. Jadi posisinya itu saudara kandung misalnya gini, kalau saudara kandungnya hanya 1 perempuan, maka perempuan itu mendapatkan setengah. Kemudian kalau saudara perempuannya itu bersama-sama dengan saudara yang lain yang sama-sama perempuan, maka si saudara kandung ini mendapatkan 2/3 yang diberikan kepada masing-masing tadi yang saudara kandung perempuan yang lebih dari 1. Nah, jika saudara kandungnya itu ada laki-laki ada perempuan,
maka pembagiannya adalah 2:1. 2 bagian untuk laki-laki dan 1 bagian untuk perempuan. Nah, ini kira-kira kalau pembagian warisan kalau seseorang tidak mempunyai anak, seperti itu. Nah, sekarang selanjutnya adalah yang bertanya ini mempunyai anak angkat. Anak angkat, anak adopsi. Ya, sebenarnya anak angkat atau anak adopsi itu bukanlah ahli waris, tapi dia berhak mendapatkan warisan dari harta warisan dari orang tua angkatnya. Secara aturan, anak adopsi atau anak angkat adalah sebanyak-banyaknya mendapatkan 1/3, dapat 1/3 dari harta orang tua angkatnya. Gitu. Nah, tapi sebenarnya boleh saja lebih dari 1/3 apabila memang ahli waris yang lain menyetujui. Ahli waris yang lain menyetujui, maka boleh-boleh saja lebih dari 1/3. Tapi secara aturan memang hanya 1/3, hanya sebanyak-banyaknya hanya 1/3. Artinya lebih hanya dari 1/3 ini adalah menjadi hak dari ahli waris yang lain, kira-kira seperti itu. Konteksnya kalau ada seorang yang tidak punya anak, berarti ahli warisnya itu kalau secara perdata itu adalah orang tua di golongan 2-nya, golongan 2 kalau masih ada saudara kandung, berarti orang tua kandung dan saudara kandung. Terus kemudian kalau di kompilasi hukum Islam saudara kandung juga, jadi di situ tapi dibagi-bagi, dilihat porsinya gitu, yang sudah saya sampaikan tadi. Ada perempuan sendiri atau dia perempuan sama-sama atau ada laki-laki perempuan. Nah, sementara untuk anak kandung, anak angkat itu sebanyak-banyaknya seperti secara aturan. Tapi boleh lebih juga kalau ahli warisnya mengikhlaskan gitu. Nah, mungkin sekarang solusinya gimana ya? Solusinya kalau memang saudara mengikhlaskan semua, nggak ada masalah. Jadi diberikan kepada anak angkat gitu. Dan saudara kan nanti tidak boleh menuntut lagi karena sudah sepakat bahwa akan diberikan semua kepada anak angkat. Tentunya nanti harus dibuat perjanjian kalau memang ikhlas diberikan kepada anak angkat semua. Ya, kira-kira seperti itu tanggapannya, jawabannya. Semoga, saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, silahkan nanti bisa komen, follow, like di kolom komen di bawah ini. Kalau ada hal-hal yang belum jelas dan mungkin saya akan bisa mengkonfirmasi lagi mengenai hal ini. Iya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.